Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjamilah dari SMA Negeri 1 Saat. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana pemecahan masalah terhadap siswa yang terlambat masuk sekolah. Ada beberapa permasalahan kaitan dengan banyak terlambatnya siswa masuk sekolah. Ini pada kegiatan GDS setiap hari yang suka dilaksanakan dan sekaligus menyambut kedatangan peserta didik, selalu ada siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan berbagai alasan, yaitu ada yang bangunnya kesiangan, ada yang terlambat itu karena tidak dibangunkan oleh orang tua, bahkan ada yang beberapa siswa alasan macet di jalannya atau tidak ada yang mengantarkan ke sekolah. Nah, di sini salah satu permasalahan yang sulit ya untuk diselesaikan, dan hal yang paling penting itu pada saat malam itu tidak bisa membagi waktu antara belajar dan memanfaatkan gadget terutama untuk game online. Akar permasalahan yang dihadapi tadi sudah dijelaskan di deskripsi permasalahan. Yang pertama, susahnya bangun pagi. Nah, ini masih ada kebiasaan siswa untuk pembelajaran pada saat online waktu masa pandemi COVID-19. Jadi masih terbiasa kebiasaan waktu online, karena sekarang di SMA Negeri 1 Saat pembelajaran 100% sudah dilaksanakan secara offline. Sehingga anak-anak tidak bisa membagi waktu antara belajar dan kegiatan yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak memiliki jadwal kegiatan. Pada saat saya melontarkan kegiatan apa yang dilakukan di rumah, ternyata hampir semua siswa itu tidak memiliki jadwal kegiatan setiap harinya di rumah. Kapan dia harus bangun, kapan harus belajar, kapan harus membagi waktu ya untuk membantu orang tua di rumah atau untuk kegiatan aktivitas yang lainnya. Kebanyakan waktu dimanfaat untuk kegiatan main game online. Yang ketiga, sering begadang. Nah, ini juga bisa mengakibatkan akibat dari begadang karena bukan dimanfaatkan juga untuk kegiatan belajar tapi untuk bermain game. Nah, sehingga siswa pada saat pagi mau masuk sekolah itu masih tidur, sehingga bisa mengganggu untuk kegiatan kedatangan ke sekolah. Yang keempat, ada siswa karena perjalanannya macet. Memang di sini pada saat pagi itu arus lalu lintas masih selalu macet. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas siswa yang banyak sekolah dan juga banyak yang kegiatan untuk kerja ya. Karena untuk daerah Sukabumi kebanyakannya kawasan industri, sehingga apabila tidak mengantisipasi jam berapa siswa harus datang di sekolah, berapa lama perjalanan dari rumah ke sekolah, itu kadang-kadang kalau tidak diantisipasi waktu bisa mengakibatkan siswa terlambat masuk sekolah. Ada juga karena kendaraannya mogok. Ada beberapa alasan siswa yang terlambat itu karena kendaraan mogok atau bahkan kehabisan bensin. Ini banyak yang dialami oleh siswa karena tidak mempertimbangkan juga bagaimana kendaraan yang harus digunakan untuk ke sekolah. Padahal dari pihak sekolah tidak membolehkan ya untuk membawa kendaraan pribadi. Bisa siswa berangkat ke sekolah itu memakai kendaraan umum. Tapi banyak saja siswa yang memakai kendaraan pribadi. Tapi kadang-kadang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk transportasi ke sekolah. Berikutnya karena kurang perhatian dari orang tua. Nah, sebagian besar
siswa itu ada yang tinggal bukan dengan orang tua. Ada yang dengan pamannya, dengan saudaranya, sehingga hal ini bisa mengakibatkan anak atau siswa itu tidak bisa bangun pagi. Karena walaupun sudah dipasang alarm, tapi tetap saja suka ada yang tidak bisa bangun pagi. Yang berikutnya, karena peserta didik ya tidak bisa memprediksi tadi untuk kedatangan ke sekolah. Mereka harus berangkat jam berapa itu kurang diperhatikan. Sehingga alasan tadi bisa mengakibatkan siswa-siswa banyak yang terlambat untuk datang ke sekolah. Alternatif solusi untuk mengantisipasi permasalahan tadi, siswa yang terlambat sekolah, di sini dari pihak sekolah itu akan memberikan pembinaan pada peserta didik yang terlambat. Salah satu caranya yaitu dengan mengingatkan untuk membuat jadwal kegiatan setiap hari. Dari mulai bangun pagi jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, pulang dari sekolah jam berapa, aktivitas di rumah itu maksimal sampai jam berapa. Dan harus bisa memanfaatkan waktu malam hari itu untuk istirahat, sehingga tidak ada yang terlambat lagi untuk bangun pagi dan tidak ada lagi siswa yang terlambat ke sekolah. Dan itu dari pihak sekolah juga memberikan sanksi dengan poin pelanggaran, di mana poin-poin ini sudah ada dalam buku tata tertib sekolah. Tapi walaupun ada, minimal ya siswa bisa mengetahui apa yang tidak boleh dilaksanakan. Tapi karena tadi kurangnya kesadaran, walaupun ada aturan dengan poin pelanggarannya, masih ada siswa yang melanggar. Nah, di sini adegan sering terjadi pelanggaran, dari pihak sekolah koordinasi dengan bimbingan konseling, itu siswa membuat pernyataan untuk tidak terlambat lagi. Apabila melakukan pelanggaran terlambat lebih dari 3 kali, itu akan ada panggilan orang tua. Nah, dalam hal ini dari pihak sekolah harus ada koordinasi dengan orang tua, sehingga orang tua tahu bagaimana siswa itu tidak terlambat masuk ke sekolah. Jadi untuk penyelesaian bisa ada koordinasi dari pihak orang tua dan juga dari pihak sekolah. Nah, adapun hasil pemecahan masalah, dengan adanya koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua, diharapkan bisa mengurangi peserta didik yang terlambat sekolah, ada kesadaran untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sehingga dengan peserta didik membuat pernyataan sendiri terhadap kesalahan pelanggarannya, pada akhirnya ada beberapa orang yang tidak mengulangi lagi untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Peserta didik yang terlambat dengan adanya pendekatan dan pembinaan secara berkelanjutan akhirnya dapat meningkatkan kedisiplinan dan dapat mengingatkan temannya apabila ada yang melanggar. Dan tentunya kita juga harus bisa berkoordinasi dari pihak wali kelas, dari pihak bimbingan konseling, kesiswaan, dan juga kepala sekolah, dan harus sering komunikasi dengan orang tua di rumah. Sehingga permasalahan ini tidak hanya menjadikan tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab sekolah dan orang tua. Ya, mungkin itu aja permasalahan dan penyelesaian masalah kaitan dengan banyaknya siswa yang terlambat di sekolah. Alhamdulillah, dengan adanya pembinaan secara kontinu, akhirnya banyak siswa yang menyadari bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, dan ini merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk terciptanya kedisiplinan baik dari siswa dan juga terhadap nama baik sekolah. Dan itu aja. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.